Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Irawan dan alhamdulillah pada tahun kemarin saya lulus sebagai CPNS dalam sekali percobaan. Kemudian banyak yang bertanya, apa yang saya lakukan dan apa rahasianya? Nah, dalam video ini saya mau sedikit bercerita mengenai persiapan yang saya lakukan. CPNS bagi saya bukan sekadar pekerjaan, tapi jalur pengabdian yang resmi, sistematis, dan insya Allah berkah kalau diniatkan dengan ibadah. Waktu formasi keluar dan saya lihat ada guru Al-Quran hadis, saya merasa ini adalah tempat saya. Karena waktu itu jurusan saya, ilmu Al-Quran dan tafsir, kalau tidak salah tersedia di formasi seperti penghulu, penyuluh, pentasi Al-Quran, dan tentunya di guru Al-Quran hadis. Dan pastinya itu hanya tersedia di instansi Kementerian Agama. Hal pertama yang saya lakukan bukan langsung belajar soal, tapi saya cari tahu dulu sistemnya. Saya pahami alur seleksinya, nilai ambang batasnya, dan bobot tiap subtesnya seperti TWK, TUI, dan TKP untuk tes SKD. Kemudian saya menonton banyak video YouTube, mantengin akun Instagram BKN, dan ikut channel-channel tentang CPNS di media sosial. Setelah paham medan tempurnya, baru saya memulai membuat strategi. Karena waktu itu saya nggak ikut bimbel, saya bikin jadwal sendiri, dan ya modal utama saya cuma HP, YouTube, dan kemauan. Nah, kemudian ini 5 poin yang saya rangkum sebagai kunci kelulusan CPNS. Saya memulai semuanya dengan satu hal, yaitu niat. Banyak orang memulai perjuangan CPNS dengan motivasi yang campur aduk, seperti ingin gaji tetap, status, atau karena ikut-ikutan teman. Itu semua boleh-boleh saja dan tidak bisa dipungkiri, tapi dalam hati kecil teman-teman selipkan niat bahwa saya ikut ini karena Allah. Karena kalau niatnya benar, langkah-langkah kecil pun akan bermakna. Konsisten artinya bukan meledak-ledak. Belajar cukup 1-2 jam sehari tetapi rutin dan konsisten itu lebih baik daripada meledak dalam satu waktu. Karena saya percaya bahwa belajar itu seperti menanam. Sedikit-sedikit asal terus disiram akan tumbuh. Bukan sekali disiram banyak lalu ditinggal. Waktu itu saya membuat jadwal ringan, misalkan Senin TWK, Selasa TUU, Rabu TKP, dan hari Kamis dan Jumat saya pakai untuk mengulang. Dan pada akhir pekan untuk simulasi CAT. Kemudian dengan begitu materi tidak akan terasa berat dan saya tidak cepat bosan. Kemudian jangan lupa kasih ruang istirahat karena otak butuh kesegaran untuk menyerap materi dengan baik. Soal-soal nanti bukan sekadar tebak A, B, atau C, tapi tentang logika berpikir, pemahaman konsep, dan kemampuan mengambil keputusan. Maka dari itu kita harus memulai belajar pola soal, bukan belajar hafal jawaban, khususnya nanti di TIU dan TKP, di mana jawaban jangan sangat subjektif dan berbasis penalaran. Latihan soal itu penting, tapi evaluasi setelahnya jauh lebih penting. Banyak orang yang merasa cukup dengan mengerjakan 100 soal sehari, tapi bagi saya 25 soal atau 10 soal atau 5 soal pun yang dipelajari dengan seksama, lengkap dengan catatan kesalahan, itu jauh lebih bernilai dibandingkan dengan yang tadi. Setiap kali saya salah menjawab, saya catat apa jenis soalnya, kenapa saya salah, dan bagaimana cara berpikir yang benar. Untuk sumbernya dari mana kak? Nanti teman-teman bisa temui soal-soal gratis di channel-channel Telegram,
WhatsApp grup ataupun di YouTube. Atau bisa jadi nanti kita buatkan simulasi soalnya, insya Allah. Nah, teman-teman, dengan evaluasi yang konsisten, teman-teman bisa melihat pola kelemahan diri sendiri. Contohnya, di awal saya sering jatuh di soal aritmetika TIU. Tapi karena saya terus catat dan saya ulang, lama-lama saya paham polanya. Dan alhamdulillah terasa lancar saat ujian. Yang terakhir dan menurut saya yang paling penting adalah doa dan restu orang tua. Setiap selesai belajar, saya kirimkan doa untuk ayah dan ibu saya. Mau pergi ujian ataupun apapun, kita izin ke orang tua dahulu. Bahkan ketika membuka laptop di ruang ujian CAT, saya kirim salam dalam doa kepada orang tua, dan juga kita akan merasa tenang ketika kita akan merasa dikawal oleh doa orang tua kita. Dan perlu diingat juga bahwa ridho orang tua itu bukan jaminan lulus, tapi jaminan ketenangan. Dan saat tenang, kita bisa fokus. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, jangan lupa minta restu kepada orang tuanya, baik yang ada maupun yang sudah tiada. Karena keberhasilan sejati itu seringkali datang dari tangan-tangan yang diam-diam mendoakan kita setiap malam. Itu dia 5 kunci yang saya pegang sewaktu berjuang menjadi ASN. Mungkin sampai di sini dulu sedikit pengalaman yang saya sampaikan. Kalau teman-teman sedang berjuang untuk CPNS, saya doakan semoga Allah mudahkan jalannya dan pastinya terus semangat, jangan putus asa. Dan kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa subscribe, share, dan insya Allah saya akan terus berbagi konten dari pengalaman nyata, bukan dari teori semata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.